Hai Sobat Pajak, kali ini kita akan membahas tema pajak yang berbeda. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Tri Utami dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Pajak yang akan kita bahas kali ini yaitu bertema pajak penghasilan PPH, final pasal 4 ayat 2. Apa sih sebenarnya pajak penghasilan atau PPH itu? Di sini kita akan bahas. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang, pribadi, atau badan. PPH final pasal 4 ayat 2 adalah jenis PPH yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang pemotongan atau penyetorannya bersifat final. Artinya, pajak tersebut sudah lunas dan tidak dapat dikreditkan dengan PPH terutang pada akhir tahun pajak. Ini kita akan menjelaskan mengapa bisa disebut dengan final. Disebut final karena tidak diperhitungkan lagi atau penghasilan yang dikenakan PPH final tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain saat menghitung PPH terutang di akhir tahun pajak. Lalu yang kedua, tidak ada kredit pajak atau PPH yang sudah dipotong atau disetor tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari PPH terutang di SPT tahunan. Lalu yang ketiga, sederhana atau proses perhitungan dan pelaporannya cenderung lebih sederhana. Selain itu, PPH final pasal 4 ayat 2 ini pun diatur dalam dasar hukum, yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP khususnya pada pasal 4 ayat 2. Selain itu, PPH final pasal 4 ayat 2 pun juga menjelaskan tentang karakteristiknya, yang dimana berisi tentang bersifat final atau pajak yang telah dipotong atau disetor dianggap lunas dan tidak dapat diperhitungkan lagi dalam perhitungan PPH terutang pada akhir tahun pajak. Lalu yang kedua, tidak perlu digabungkan atau penghasilan yang telah dikenakan PPH final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain dalam SPT tahunan. Lalu yang ketiga, tidak dapat dikreditkan atau bukti potong PPH final tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak. Lalu yang keempat, tarif khusus atau tarif yang dikenakan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPH pada umumnya. Lalu yang kelima, tujuannya memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak atas jenis penghasilan tertentu. Di sini juga ada jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPH final pasal 4 ayat 2. Aku ambil contohnya yaitu dari usaha jasa konstruksi, yang dimana tarif bervariasi tergantung kualifikasi usaha dan jenis pekerjaan. Yang pertama, pelaksanaan konstruksi. Syaratnya yaitu harus memiliki sertifikat badan usaha atau SBU, kualifikasi kecil atau perseorangan yang dikenakan 2%. Memiliki SBU, kualifikasi menengah yang dikenakan 3%. Memiliki SBU, kualifikasi besarnya 4%. Lalu ada perencanaan atau pengawasan konstruksi. Syaratnya memiliki SBU sebesar 4%, tidak memiliki SBU sebesar 6%. Lalu dasar hukum dalam jasa konstruksi ini yaitu PP nomor 9 tahun 2002. Contohnya, PT Bangunan Jaya, kualifikasi menengah, menerima pembayaran atas pekerjaan konstruksi pembangunan gedung senilai 500 juta. Nah, ini belum termasuk PPN. PPH final yang dipotong oleh pengguna jasa adalah 3% dikali 500 juta, hasilnya yaitu sekitar 15 juta. Lalu ada bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Tarifnya sekitar 20% dari jumlah bruto dipotong oleh bank atau lembaga keuangan terkait. Lalu ada hadiah undian yang dimana tarifnya dikenakan sebesar 25% dari jumlah bruto
hadiah undian yang dipotong oleh penyelenggara undian. Jenis selanjutnya yaitu penghasilan dari transaksi saham di bursa efek, yang dimana tarifnya dikenakan 0,1% dari nilai transaksi penjualan saham. Untuk saham pendiri ada tambahan sekitar 0,5% dari nilai emisi, dipungut oleh penyelenggara bursa efek atau broker. Jenis selanjutnya yaitu penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Tarifnya dikenakan sekitar 2,5% dari nilai bruto pengalihan. Wajib pajak yang mengalihkan hak atas tanah atau bangunan menyetor sendiri pajaknya sebelum akte ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau notaris. Jenis selanjutnya yaitu penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Tarifnya dikenakan sekitar 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Jika penyewa adalah pemotong pajak atau badan atau instansi pemerintah, maka pajak dipotong oleh penyewa. Jika penyewa bukan pemotong pajak atau orang pribadi, maka pemilik properti yang menyetor sendiri pajaknya. Lalu selanjutnya ada tujuan PPh final pasal 4 ayat 2. Yang pertama, menyederhanakan perhitungan pajak bagi wajib pajak. Lalu yang kedua, memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak. Lalu yang ketiga, mengurangi beban administrasi wajib pajak dan otoritas pajak Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ketiga bahan ini merupakan tujuan dari PPh final ayat pasal 4 ayat 2, teman-teman. Lalu di sini juga ada contoh kasusnya, yaitu usaha mikro kecil dan menengah atau biasa yang disingkat UMKM. Bu Ani memiliki usaha kerajinan tangan dengan omset penjualan atau peredaran bruto pada bulan Januari 2025 sebesar 8 juta. Total omset Bu Ani ini di tahun sebelumnya tidak melebihi 4,8 miliar. Yang dimana artinya perhitungan PPh final yaitu penghasilan dari usaha UMKM dengan peredaran bruto tertentu termasuk objek PPh final pasal 4 ayat 2. Tarifnya dikenakan 0,5% dari peredaran bruto bulanan. Perhitungannya yaitu PPh final Januari sama dengan 0,5% dikali 8 juta, lalu hasilnya sekitar 40.000. Bagaimana mekanismenya? Bu Ani wajib menyetorkan sendiri PPh final sebesar 40.000 ini ke kas negara paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Untuk Januari paling lambat 10 Februari 2025. PPh ini sudah final dan tidak perlu dihitung lagi di SPT tahunan. Gitu teman-teman. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan PPh final pasal 4 ayat 2 ini adalah mekanisme pemungutan pajak yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Ia memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak atas jenis-jenis penghasilan tertentu, sehingga memudahkan pelunasan kewajiban pajak mereka. Bagi wajib pajak, penting untuk memahami apakah penghasilan yang mereka terima termasuk dalam kategori PPh final agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Terima kasih Sobat Pajak yang udah menikmati materi pajak aku ini.